Halo YouTube, dengar lagi suara saya, DJ. Selamat datang di channel Dani Juara. Ini adalah video voice over The Secret. Buat kamu yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang. Ada baiknya denger dari awal ya, biar pengetahuan kamu tentang hukum tarik menarik gak setengah-setengah. Dan pastinya biar semua mimpi-mimpi kamu terwujud dengan cepat. Ingat buat klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya juga biar kamu gak ketinggalan video-video keren dari channel ini. Voice over kali ini saya akan berbicara proses penuh daya bagian 3. Berikut ini adalah sebuah kiat untuk visualisasi yang diberikan Dr. John dalam seminar-seminar pengalaman terobosannya. John mengatakan jika kamu menciptakan gambar statis dalam benak, kamu bisa sulit menahan gambar itu. Jadi ciptakan banyak gerakan dalam gambar kamu. Untuk menggambarkan hal ini, bayangkan kembali dapur kamu. Dan kali ini bayangkan diri kamu memasuki dapur itu, berjalan ke lemari pendingin, dan menempatkan tangan kamu pada pegangan lemari. Membuka pintunya, memandang ke dalam lemari, dan menemukan sebotol air dingin. Raihlah botol itu, kamu dapat merasakannya dingin botol itu di tangan kamu, dan kamu menggunakan tangan lainnya untuk menutup pintu lemari. Sekarang, karena kamu sudah memvisualisasikan dapur secara rinci diiringi gerakan, melihat dan menahan gambar itu akan lebih mudah, bukan? Proses penuh daya dalam tindakan. Satu-satunya perbedaan antara orang yang hidup dengan cara ini, yang hidup di dalam keajaiban hidup, dan mereka yang tidak hidup dengan cara ini adalah mereka yang hidup di dalam keajaiban hidup memiliki kebiasaan. Mereka membiasakan diri menggunakan hukum tarik menarik, dan keajaiban terjadi kemanapun mereka pergi, karena mereka ingat untuk menggunakannya. Mereka menggunakannya sepanjang waktu, bukan hanya sekali peristiwa. Berikut ini adalah dua kisah nyata yang dengan jelas menunjukkan kekuatan hukum tarik-menarik dan cara kerja semesta. Kisah pertama adalah tentang seorang perempuan bernama Jenny yang membeli keping DVD The Secret dan menontonnya paling sedikit sekali sehari, sehingga ia dapat menyerap pesan-pesannya sampai ke dalam sel-sel tubuhnya. Ia sangat terkesan pada Bob Proctor dan ia pikir ia sangat menyenangkan bila bertemu dengannya. Suatu pagi, Jenny mengambil surat-suratnya dan ia takjub menemukan tukang pos keliru mengantar surat-surat Bob Proctor ke alamatnya. Yang tidak Jenny ketahui adalah bahwa Bob Proctor tinggal hanya 4 blok dari rumahnya. Bukan hanya itu, nomor rumah Jenny sama dengan nomor rumah Bob. Ia segera mengantar surat itu ke alamat yang benar. Bisa kamu bayangkan betapa senangnya ia ketika pintu dibuka oleh Bob Proctor berdiri di depannya. Bob jarang ada di rumah karena ia mengajar keliling dunia. Tetapi semesta hanya mengenal waktu yang paling tepat. Dari pikiran Jenny tentang keinginannya bertemu Bob Proctor, hukum tarik menarik menggerakkan orang, situasi, dan peristiwa di seluruh semesta sehingga keinginan itu terjadi. Kisah kedua melibatkan seorang anak lelaki berusia 10 tahun bernama Colin. Ia telah menonton dan menyukai film The Secret. Keluarga Colin melakukan kunjungan selama seminggu ke Disney World dan pada hari pertama mereka mengalami antrian panjang di sana. Jadi malam itu sebelum Colin tertidur, ia berpikir, besok saya akan menaiki kereta luncur tanpa harus mengantri. Pagi berikutnya Colin dan keluarganya berada di gerbang Epcot Center ketika pusat hiburan itu dibuka. Dan seorang anggota staf Disney mendekat dan menanyakan apakah mereka bersedia menjadi keluarga pertama Epcot untuk hari itu. Sebagai keluarga pertama, mereka akan diberi status VIP, pendamping khusus dari anggota staf dan tiket masuk langsung untuk setiap permainan di Epcot. Ini lebih dari yang diminta Colin. Pagi itu ada ratusan keluarga yang menunggu memasuki Epcot. Tetapi Colin sama sekali tidak ragu mengapa keluarganya lah yang terpilih sebagai keluarga pertama. Ia tahu karena ia telah menggunakan rahasia. Bayangkan pada usia 10 tahun ia telah mengenal bahwa kekuatan untuk menggerakkan dunia ada di tangan kamu. Tidak ada yang dapat mencegah gambar kamu mewujud menjadi kenyataan kecuali kekuatan yang sama yang melahirkan gambar itu, yaitu diri kamu sendiri. Orang-orang mempercayainya sebentar dan mereka sungguh-sungguh menguasainya. Mereka berkata, saya terilhami, saya menonton program ini dan saya akan mengubah hidup saya. Tetapi hasilnya tidak muncul.
Sebenarnya di bawah permukaan ia sudah siap untuk menerobos, tetapi orang hanya akan melihat hasil dari permukaan dan berkata, program ini tidak mempan. Dan tebaklah, semesta berkata, permintaanmu adalah tugasku, dan program pun akan menghilang. Ketika kamu membiarkan pikiran keraguan memasuki benak, hukum tarik-menarik akan segera membariskan sederetan pikiran-pikiran keraguan. Pada saat pikiran keraguan muncul, segeralah lepaskan. Biarkan pikiran itu pergi. Gantikan dengan, saya tahu saya sedang menerimanya sekarang. Dan rasakanlah. Setelah mengetahui hukum tarik-menarik, saya ingin menerapkan dan melihat apa yang akan terjadi. Pada tahun 1995, saya mulai menciptakan sesuatu yang disebut papan visi. Tempat saya memilih sesuatu yang ingin saya capai, atau sesuatu yang ingin saya tarik. Misalnya sebuah mobil atau pasangan hidup impian, dan menempatkan gambar yang saya inginkan pada papan ini. Setiap hari saya akan duduk di kantor dan memandangi papan ini, serta mulai memvisualisasikannya. Saya sungguh-sungguh memasuki keadaan seolah-olah saya sudah memiliki apa yang saya inginkan itu. Saat itu saya sedang bersiap untuk pindah. Kami telah menyingkirkan semua perabotan, semua kotak ke gudang, dan saya sudah 3 kali pindah dalam jangka waktu 5 tahun. Dan akhirnya saya tiba di California dan membeli rumah ini, merenovasinya selama setahun, kemudian mendatangkan semua barang dari rumah sebelumnya yang telah saya tempati selama 5 tahun. Suatu pagi putra saya, Kenan, memasuki kantor, dan salah satu kotak yang tertutup rapat selama 5 tahun berada di pintu kantor. Dia bertanya, apa yang ada di dalam kotak itu, ayah? Dan saya berkata, itu adalah papan PC saya. Ia melanjutkan bertanya, apakah papan PC itu? Saya berkata, disitulah merekat semua tujuan saya. Saya mengguntingnya dan merekatkannya sebagai sesuatu yang saya ingin capai dalam hidup. Tentu saja pada usia 5,5 tahun ia tidak mengerti. Jadi saya berkata, sayang, biar ayah tunjukkan, ini akan lebih mudah. Saya membuka kotak dan pada sebuah papan PC terdapat gambar sebuah rumah yang saya visualisasikan 5 tahun yang lalu. Yang mengejutkan adalah kami tinggal di rumah itu, bukan rumah sembarangan. Saya sungguh-sungguh membeli rumah impian saya, merenovasinya, dan saya bahkan tidak mengetahuinya. Saya memandang gambar rumah itu dan saya mulai menangis karena begitu takjub. Kenan bertanya, mengapa ayah menangis? Akhirnya saya mengerti bagaimana hukum tarik-menarik bekerja. Akhirnya saya mengerti kekuatan visualisasi. Akhirnya saya mengerti segala sesuatu yang telah saya baca, segala sesuatu yang telah saya kerjakan selama hidup, bagaimana saya telah membangun perusahaan-perusahaan, saya juga bekerja untuk rumah saya, dan saya telah membeli rumah impian, tapi tidak menyadarinya. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah gambar pendahulu dari peristiwa hidup yang menjelang. Melalui papan PC, kamu bisa membiarkan imajinasi mengembara sejauh mungkin. Dan pasanglah gambar ini dari segala yang kamu inginkan, serta gambar-gambar kehidupan yang kamu inginkan. Pastikan kamu menempatkan papan PC di tempat kamu dapat melihatnya setiap hari, seperti yang dilakukan John Asharp. Rasakan perasaan-perasaan memiliki semua itu. Ketika kamu menerima hal-hal yang kamu inginkan dan merasakan perasaan syukur karena menerimanya, kamu dapat melepas dan mengganti gambar-gambar itu dengan gambar baru. Ini adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan hukum tarik-menarik kepada anak-anak. Saya harap pembuatan papan PC ini mengilhami orang tua dan guru di seluruh dunia. Putuskan apa yang kamu inginkan. Yakini kamu bisa memilikinya. Yakini kamu berhak mendapatkannya. Dan yakini bahwa ini tidak mustahil bagi kamu. Kemudian setiap hari pejamkan mata beberapa menit, visualisasikan kamu memiliki apa yang kamu inginkan tersebut. Rasakan perasaan-perasaan sudah memilikinya. Keluarlah dari imajinasi itu, lalu fokuskan diri pada apa yang sudah kamu syukuri dan sungguh-sungguh menikmatinya. Kemudian jalani hari kamu dan lepaskan semua kepada semesta dan percaya bahwa semesta akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Ringkasan rahasia. Harapan adalah daya tarik yang kuat. Harapkan hal-hal yang kamu inginkan dan jangan mengharapkan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Syukur adalah proses yang sangat kuat untuk mengalihkan energi dan mendatangkan lebih banyak hal yang kamu inginkan ke dalam hidup.
Bersyukurlah untuk apa yang sudah kamu miliki. Kamu akan menarik lebih banyak kebaikan kepada kamu. Terlebih dulu, berterima kasih untuk apa yang kamu inginkan karena akan memberi daya dorong turbo pada hasrat kamu dan mengirim sinyal yang lebih kuat ke semesta. Visualisasi adalah proses menciptakan gambar-gambar tentang diri kamu yang sedang menikmati apa yang kamu inginkan di dalam benak. Ketika kamu melakukan visualisasi, kamu membangun pikiran dan perasaan yang kuat tentang keadaan sudah memiliki apa yang kamu minta pada saat ini juga. Kemudian, hukum tarik-menarik akan mengembalikan realitas itu kepada kamu, persis seperti apa yang kamu lihat di dalam benak. Untuk menggunakan hukum tarik-menarik bagi kepentingan kamu, jadikanlah hukum ini sebagai kebiasaan dan cara hidup kamu, bukan peristiwa satu kali saja. Pada akhir setiap hari sebelum kamu tidur, ingat kembali peristiwa pada hari itu. Untuk setiap peristiwa atau saat yang tidak sejalan dengan keinginan kamu, putarlah kembali peristiwa itu dalam benak selaras dengan keinginan kamu.